Tapi maaf, satu malam yang 12 jam. Yang 12 jam ini kita mengaku sendiri, tak semuanya 12 jam itu kita pakai beribadah kepada Allah. Ada tidurnya, ada makannya. Tak semuanya kita pakai tarawih. Sudah 23 koncang pula. Jangan. Bukan menyindir. Begitulah kita. Sudah 23 koncang. Ya lekan 8 awak pikir cepat. Mula mau pula. Aku pun ke Medan, kita ambil 8 ya kan. Karena kan ke Medan ini musafir, ambil 8. Kami ambil 8. Rupanya ya Allah lebih cepat 23 tu. Selesai. Dalam hati astagfirullahaladzim. Berkira juga. Dari 12 jam tidak semuanya kita pakai beribadah kepada Allah. Taruh 3 jam. 3 jam kita pakai ikhlas beribadah kepada Allah. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang mendirikan ibadah di malam hari dengan dasar iman pada malam Ramadan karena Allah, Allah ampunkan dosa masa lalunya. Ditambah dia mendapatkan kemuliaan 1000 bulan, 83 tahun usia amalnya. Itu kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar sekali seumur hidup. Kalau Ustaz Junaidi usia meninggalnya taruhlah hari haji. Jangan telah kan? 50 lah. Berapa umur sekarang? 42. Taruhlah 50 tahun kita meninggal. Ini doa juga nih, Bang. Diminta 50 Ustaz. Mak gawat juga gitu. Aku tuh minta 80, dia minta 50. Mau. Tak kuaminkan ini, Bang. Karena ini Ustaz kondang juga. Jangan banyak-banyak mati Ustaz nih, payah nanti. Tapi taruhlah umur 50 meninggal dunia, seusia 50 tahun. Kan ini dipotong masa sebelum balik. Dari umur 1 tahun sampai umur 13 tahun taruhlah. Ini kan masa tak berdosa. Mau orang tarawih dia tidur tak berdosa. Mau orang mandi pakai basahan dia telanjang tak berdosa. Ya karena memang belum dihitung dari 1 tahun sampai 13 tahun belum berdosa. Berarti kalau 50 potong 13 tahun, berapa lu sih? 37 tahunlah yang akan dipertanggungjawabkannya di yaumil akhirat. Sebagaimana yang disampaikan Ahmad Baqi dalam nyanyinya yang dia ambil dari hadis. Di suatu masa Anda kan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur min umrihi fi'nah. Tidak melangkah kaki seorang hamba dari sidang mahkamah Tuhan sebelum ditanya 5 perkara. Yang pertama min umrihi fi abnah, umurmu kau habiskan kemana? Berapa tadi? 37 tahun usia kau habiskan kemana? Ternyata si Junaidi tak bisa menjawab karena dia punya masalah yang banyak bercewek. Kalau golak betul mati gitu. Jangan golak. Masa dia sekolah sering cabut. Beli bakwan 5 bayar 3. Ini kayaknya pengalaman Ustaz juga. Dosa. Dia pun tak bisa menjawab. Makanya kata ulama, 1 pertanyaan saja sementara di aliyah 20 pilihan berganda dan copatan anak-anak itu siap karena main lotre. Ini 3 pertanyaan. Belum sampai hartamu dari mana kau dapat, kau belanjakan ke mana, kau gunakan untuk apa, ilmu kau peroleh ke mana. Belum sampai, masih min umrihi fi abna. Tak bisa menjawab. Tapi ternyata Allah menunjukkan amalannya. Dah masuk surga. Dia pun bingung. Bukan tuh anak masuk surga. Kok bisa masuk surga? Karena amalanmu selama 37 tahun kau mendapatkan fadilah Lailatul Qadar 3 kali. 83 kali 3 berapa? 252 amalan 250 tahun pada usianya 50 tahun di hadapan Allah amalannya seperti 252 tahun. Allah. Kira-kira masih mau ibu cabut besok tak terakhir. Sementara sepakat para ulama Lailatul Qadar itu turun di 10 akhir Ramadan. Dan sepakat para ulama dirahasiakan Allah kapan Lailatul Qadar itu datang. Kalaupun ada
riwayat mengatakan di malam-malam ganjil, total Rasul tak bisa memastikan. Karena kalau dipastikan kawal tinggal ke jalan Tanjung Balai suka malam 27 bawa masak kue. Itu pun suruh di rumah. Makanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia bertanya kepada suaminya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu Lailatul Qadar itu turun, seandainya aku tahu Lailatul Qadar itu tanggalnya datang, apa yang harus kubaca ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? Inilah yang kita amalkan tuh. Satu doa yang sangat pendek tapi maknanya begitu dalam, kata para ulama. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbu afwa, Kau mencintai orang yang minta maaf. Fa'fu anni, karena itu aku maafkan ya Allah. Jadi itu yang kau baca ya Aisyah. Jadi kalau kita tak tahu kapan Lailatul Qadar datang, mulai malam Ramadan sudah kita bacalah itu. Kalau perlu menitikkan air mata, dibangun tengah malam kita. Ulang-ulang Pak. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Kau mencintai orang yang minta ampun. Fa'fu anni, ya Allah, ampunkan aku. Bayangkan dosa cewek, bayangkan dosa sama suami, belum habis uang belanja udah bilang habis. Bayangkan dosa kepada anak, karena emosi anak pun berubah nama menjadi anak setan. Udah elok-elok nama anak dibuat, karena emosi sama anak dibilangnya anak setan. Anak lama bangkit dari sungai beronang dibilangnya macam buaya kau. Ya Allah, akhirnya bosak jadi buaya darat dia karena doa homaknya waktu emosi. Alangkah baiknya kalau ibu emosi tak naik-naik dia dari sungai, bilang saja dengan bahasa marah, oi perenang tingkat internasional, doa. Aku sama anakku Sibnu nih, itu lah, usul dia mau rekam dia pergi. Tak mungkin ku bilang anak liak, nanti liak betul dia. Cuma aku bilang, emang anak pintar lah dia. Letakkannya HP-nya pergi dia. Kita ngapus dia di sana dia. Pintar tetap kita bilang. Bas sepeda dia tak bisa tak pulang-pulang. Ada ke mana-mana. Aku bilang, oi, pesepeda tingkat Olimpiade, naik. Nanti lanjutkan. Nah, begitu. Pak Wa'ani, amalkan dosa kita. Ibu, udah ibu amalkan doa. Jangan mengharapkan qadar. Dalam setiap malam, walaupun tak di bulan Ramadan, ada malam yang sangat dianjurkan oleh agama ini untuk kita gunakan bermunajat di hadapan Allah. Itulah sepertiga malam. Tapi di sepertiga malam Bapak, di sepertiga malam ada malam di mana kita dianjurkan oleh Allah dan Rasul untuk banyak minta ampun kepada Allah. Malam apa itu? Malam sahar. Malam sahar itu apa? Malam sepertiga di akhir sepertiga malam. Jadi kalau begitu malam sepertiga akhir sepertiga malam apa? Itulah malam yang kita gunakan makan dan minum, disebut dengan sahur. Menurut para ulama, waktu sahar ini waktu apa? Sepertiga akhir malam itu. Waktu sepertiga akhir malam itu setengah jam sebelum terbit fajar. Ingat ya Bu? Ingat. Waktu sahar itu setengah jam minimal sebelum terbit fajar. Bukan imsak. Jadwal imsakiyah itu kan seolah-olah lebih dominan tertulis jadwal imsakiyah Ramadan. Tapi lebih dominan banyak di jadwal tuh jadwal sholat. Jadwal imsakiyah itu hanya kehati-hatian para ulama agar kita tidak makan dan minum lagi saat terbit fajar. Kenapa begitu? Karena tak ada kita punya alat tahu persis fajar udah terbit atau belum. Dan tak kewajiban kita setiap anda habis sahur keluar rumah tengok dulu terbitnya sudah. Makanya disepakati para ulama kapan kita mulai menahan diri imsak untuk berpuasa, minimal berkumandang azan subuh.
Itu pun yang azan subuh jangan kesiangan. Yang lazimnya lah. Macam di sini. Allahu Akbar, di situ tahanlah langsung, jangan lagi minum, jangan makan. Itu batas. Karena itu seolah-olah azan itu sudah menandakan terbit fajar. Jadi setengah jam sebelum terbit fajar itu waktu sahar. Yang Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin. Di sini. Wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa berada dalam kebenaran, orang yang senantiasa taat, yang menafkahkan hartanya dan yang memohon ampunan di waktu sahur. Jadi maaf, ada orang waktu sahur di pecopatnya dia makan minum karena supaya jangan tak sempat merokok. Sementara merokok setengah jam. Jadi dia makan sahur jam 4. Kalaulah kita bikin jam 5 waktu subuh, berarti waktu sahur setengah 5. Yang dianjurkan oleh Rasul kita makan itu adalah di waktu sahur. Sampai kata Rasul, as-suhuru akluhu barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan itu ada berkah. Fala tada'uhu walau an yazra'a ahadukum zar'atan min ma'in. Janganlah kalian meninggalkan makan sahur itu walaupun dengan seteguk air, karena Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang makan di waktu sahur itu. Jadi anak-anak muda yang memukul-mukul gondang jam 3 itu bukan membangunkan sahur sebenarnya. Itu membangunkan orang qiyamul lail. Jadi kalau jam 3 pagi kamu bangunkan orang, "Oi, bangun, sholat tahajud. Bangun, qiyamul lail. Yang belum tarawih, yang belum witir. Termasuk aku belum witir. Karena terlambat dari sholat tarawih. Bangun." Sepakat para ulama, jam 3 Bapak makan, itu bukan makan sahur, itu mentok. Tidak dapat keberkahan makan sahur. Hanya dapat kekuatan puasa untuk besok hari. Apalagi siap makan jam 3, jam 4 tidur, menantikan azan subuh. Ya Allah, disinilah yang salah. Sepertiga malam itu disebut sahar. Selain pertama kita manfaatkan untuk makan dan minum, walaupun seteguk air kata Rasulullah, karena dengan itu kegiatannya Allah dan malaikat berselawat sama orang yang meneguk air di saat sahur itu. Dan yang kedua, berdasarkan firman Allah tadi surah Ali Imran, di situ kita minta ampun kepada Allah.